mantan Gubernur Abdul Ghani Kasuba, sekarang dalam masa sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Ternate. Dalam pemeriksaan yang sekarang dilaksanakan tersebut adalah pemeriksaan beberapa saksi, dan yang sangat membuat saya tidak habis fikri adalah beliau ini suka main daging segar atau darah muda ciwi-ciwi. Mengapa negara saya banyak sekali pejabat-pejabat yang terlibat kasus korupsi dan suap? Agar kalian lebih mau memahami lebih dalam lagi, langsung saja kita simak. Yo, welcome back to my channel. Wahai kalian para netizen yang suka kepo-kepoin masalah hidup yang ada di dunia ini. Daripada kalian kepoin masalah yang bisa dibilang kurang bermanfaat, yang pasti contohnya seperti Nikita Willy bisa goreng telur, Rafathar kaget lihat bibinya bisa nyuci piring, atau Nagita Slavina stres gara-gara si Rafathar jajanan cuman 100.000 cok. Atau yang sekarang lagi viral nih adalah Papa Dali, seorang laki-laki terbaik satu-satunya di bumi. Gara-gara sering mandiin anak, sering gendong anak, dan masih banyak berita viral yang ada di dunia ini. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Ini negara kita, yaitu negara dengan sumber daya manusia paling kepo sedunia. Tapi kepohnya bukan ke hal-hal yang bermanfaat menurut saya. Contohnya seperti yang tadi gue sebutin di atas. Mending kita kepoin masalah untuk negara ini. Contohnya seperti masalah-masalah pejabat atau keluarga pejabat yang kemarin sempat viral, yaitu tahulah ya, inisial RT lah, bebas tuh dari jeratan hukuman padahal udah ngebunuh pacarnya. Atau semua masalah yang intinya berhubungan dengan baju dinas yang ada di negara ini, dan gaji mereka yaitu dari lu semua dan gue tentunya dalam bentuk bayar pajak. Setelah kita bayar pajak, pajak tersebut disetor ke seluruh pejabat dari eselon 3D sampai paling tertinggi. Tetapi mereka masih suka memalak yang tidak sesuai aturan atau undang-undang di negara tercinta ini, coy. Agar supaya kita jangan sampai memilih manusia-manusia rompi-rompi orange berikutnya, dan lu semua bila mau memilih pemimpin berikutnya pada bulan November mendatang, kalian bisa nonton konten gue yang ini. Oke, di konten ini kita akan melihat kasus ex-gubernur Maluku Utara, yaitu Bapak Abdul Ghani Kasuba, yang juga ex-kader PKS. Padahal beliau ini menjabat sudah 2 periode loh. Tapi inilah hasil yang diberikan. Mari kita simak. Kita Alen, kita anak timur, jago kata rada. Bapak Abdul Ghani Kasuba yang juga mantan ex-gubernur Maluku Utara ini kabarnya sekarang sedang menjadi tersangka kasus gratifikasi dari sejumlah pihak yang terlibat jual beli jabatan dan proyek di Pemprov Maluku Utara. Nah, dan si Om Abdul ini juga
nggak main-main nih. Dia menerima nominal gratifikasi dengan nilai 109,7 miliar. Wow, angka yang cukup fantastis bagi seorang mantan gubernur. Ya, tapi masih lebih banyak kasus timah dong. Triliunan coy. Lihat di gambar nih. Gimana? Banyakkan kasus timah kan? Ya, tapi kita percayakan saja sama Bapak Hakim-Hakim tercinta kita yang ada di negara ini. Jangan sampai kayak si inisial RT itu. Ya, tahulah ya, inisial RT itu. Duit sebanyak itu, yang tadi 100,97 miliar, jika dibagikan ke masyarakat Maluku Utara dengan jumlah kepala keluarga, kalau tidak salah, saya hitung semuanya, total jumlah kepala keluarga di Maluku Utara ini adalah 373.200 orang. Maka masing-masing kepala keluarga bisa mendapatkan sekitar Rp294.000. Lumayan sih. Atau mungkin jumlah uang tersebut adalah jumlah uang yang keluar di pemilihan sebelumnya si Bapak Abdul Ghani Kasuba ini. Bercanda dong. Ya kan, pasti pemilihannya dari hati nurani rakyat, ya kan? Tapi kalau memang benar, ya Bapak mantan gubernur tersebut bisa kirimkan video singkat ke akun saya atau DM ke akun saya dengan nama Jago Katarada agar supaya video bagi-bagi uang tersebut bisa saya serahkan ke Bawaslu, biar ada bukti nih, biar Bawaslunya bisa ungkit kasus baru setelah kasus gratifikasi ini. Tapi sudahlah, kita lanjut juga. Nah, sekarang pihak Jaksa KPK menghadirkan 10 orang saksi. Di antaranya adalah 5 orang pejabat dan 5 orang karyawan swasta dan petinggi-petingginya. Saya sempat mencari data pada tanggal 24 Mei 2024, nama-nama yang muncul dalam panggilan tersebut adalah sebagai berikut. Saya akan bacakan satu persatu nama tersebut. Nama yang pertama yaitu Bambang Hermawan selaku Kadis PT SP Maluku Utara. Dan nama yang kedua, Al-Habsyi selaku Sekretaris Dinas Pangan Maluku Utara. Nama yang ketiga, Sulit Yahya Budi Santoso selaku Bendahara BKD. Nama keempat, Zainab Alting selaku Kepala Bapenda Maluku Utara. Nama yang kelima, Mamrudin selaku Pegawai Negeri Sipil Pemprov Maluku Utara. Nama yang keenam, Hartono selaku pegawai swasta. Nama yang ketujuh, Iwan Jaga selaku Direktur PT Sultan Sukses Mandiri. Dan nama yang kedelapan, Edi Sanusi selaku Direktur PT Adidaya Tangguh. Nama yang kesembilan, Ismit Bahmid selaku pegawai swasta. Dan nama yang terakhir adalah nama yang ke-10 saksi adalah Nasruddin Abdul Jabir selaku pegawai swasta. Itulah ke-10 nama-nama saksi yang saya dapatkan. Dan saya sempat mencari kesaksian dari 10 orang saksi ini. Dan ini beberapa kesaksian yang saya dapatkan.
Nah, ini beritanya saya dapatkan dari Indo Timur. Nah, teman-teman bisa lihat di situ kita baca captionnya adalah di berita tersebut, Jaksa KPK hadirkan 10 saksi sidang lanjutan Bapak Abdul Ghani Kasuba. Nah, ada keterangan kecil tuh. Hampir semua saksi mengaku memberikan uang kepada si pasti Bapak Abdul Ghani Kasuba ini. Nah, beritanya kan pada tanggal 24 Juli 2024. Nah, itu bisa teman-teman lihat suasana sidang di pengadilan Ternate. Nah, berita tersebut teman-teman nanti bisa search atau cari di Google dan bisa cari tahu sendiri. Nah, di situ juga 10 nama yang tadi saya bacakan. Ada juga tuh di berita tersebut. Itulah berita yang tadi kalian bisa cek nanti sendiri di Google. Dan aduh, mau saya bilang, Om Abdul, Om Abdul. Om Abdul, kalau pengen uang, tinggal main angkat telepon ya. Contohnya seperti ini. Halo, selamat siang. Ya, siang Pak AGK, ada yang bisa dibantu? Ya, tolong kirimkan saya uang 100 juta sekarang ya. Soalnya saya lagi jalan-jalan. Oh ya, baik Pak, baik-baik, akan kami kirim. Awas ya, kalau tidak kirim, kelar jabatan Anda. Saya copot pas nanti saya balik. Begitu. Oh my God, what is that? Contoh singkat percakapannya. Kalau memang benar, terbukti gratifikasi. Tapi tetap kita menghargai proses sidangnya nanti pada Pengadilan Negeri Ternate. Om Abdul kan sudah punya gaji, punya biaya operasional sebagai gubernur, punya tunjangan untuk keluarga dan lain-lain. Kenapa masih minta-minta Om? Seperti orang yang masih berkebutuhan banyak. Aduh. Kita sebagai masyarakat malah jadi pusing dengan tingkah laku si Om Abdul ini. Om Abdul ini malah minta uangnya bukan cuman ke pihak swasta pula, tapi juga ke kacung-kacungnya. Dia tetap meminta uang tersebut. Ya, seperti berita yang beredar sekarang adalah bahwa Om Abdul ini kan terlibat kasus gratifikasi jual jabatan dan proyek di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Om Abdul seperti orang miskin yang butuh belas kasihan pemerintah. Tapi Om Abdul sendiri pemerintahnya. Mirisnya negara hamba ini ya Allah. Apa fasilitas sebagai gubernur itu masih kurang Om Abdul? Dan jika memang kasus Om Abdul ini nanti sampai terbukti, dengarkan ini baik-baik dan sampaikan video ini ke sosial media kalian. Berarti Komisi Pemberantas Korupsi wajib memeriksa seluruh pejabat di Maluku Utara ini. Karena gubernur saja terlibat gratifikasi, saya juga pasti curiga dengan pejabat seperti bupati yang ada di Maluku Utara ini. Jika memang bupati itu terlibat, ya maka siap-siap kita akan mendengarkan kasus gratifikasi atau korupsi jilid 2 Maluku Utara. Tetapi kalaupun pejabat bupati itu tidak terbukti korupsi, maka kita ancungi jempol dan kita pertahankan bupati tersebut agar bisa 2 periode.
Nah, kalaupun sudah sampai 2 periode, maka kalian yang mendapatkan bupati tersebut harus bersyukur karena memang bupati tersebut masih bersih. Nah, saya juga mendapatkan beberapa berita. Nah, ini yang paling miris juga tentang si Bapak Abdul Ghani Kasubani. Salah satunya saya mencari data, yaitu pengakuan saksi yang beratas nama Elia Gabriana Bahmid. Dalam pengakuannya tersebut, Elia ini mengaku Om Abdul ini juga biar sudah tua atau kakek-kakek suka main perempuan. Waduh, miris sekali kita mendapatkan pemimpin yang seperti ini. Jika pengakuan dari si Mbak Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.